ada di punggungnya itu dirobek, guys. Hanya dia juga digilir atau diperkosa oleh 20 narapidana yang lain. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan, dan selamat datang di Pernah Viral. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Mungkin kalian pernah dengar ya guys ya, dan mungkin malah sering mendengar tentang kasus pembunuhan atau pelecehan terhadap anak di bawah umur. Tapi kalian pernah dengar nggak? Jika pelaku pembunuhan atau pelecehan ini ketika sudah masuk penjara, dia mendapat perlakuan yang sama dari narapidana yang lain atas kejahatannya. Atau bisa dibilang karma gitu guys. Coba komen di bawah kalau kalian pernah dengar ya. Misalnya nih, ada seorang pelaku kejahatan yang masuk penjara karena telah melakukan pembunuhan atau pelecehan terhadap anak di bawah umur. Lalu kemudian, pelaku ini mendapat siksaan dari narapidana yang lain. Dan bahkan sampai digilir oleh beberapa narapidana karena telah melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur sampai meninggal guys. Seperti kasus yang akan aku bahas kali ini. Jadi kasus ini terjadi di Brazil pada tahun 2013 lalu guys. Di mana ada seorang pria yang melakukan kepada seorang anak laki-laki yang baru berumur 2 tahun. Jadi si anak ini jatuhnya ya guys ya. Pelakunya sendiri adalah seorang pria bernama Daryl Dixon Menezes Xavier. Gimana sih ngebacanya? Susah bener dah namanya. Coba baca sendiri ya guys ya. Dan katanya si pelaku ini merupakan seorang guru pelatih jiu-jitsu guys. Ya semacam seni bela diri gitulah ya. Dan aku pikir jiu-jitsu itu dari Jepang guys. Ya memang dari Jepang sih, tapi ternyata jiu-jitsu itu ada dua guys. Maksudnya dari dua negara, Jepang dan Brazil. Jiu-jitsu Jepang dikenalkan oleh seseorang bernama Chen Yuanping sejak abad ke-17. Sedangkan jiu-jitsu Brazil dipopulerkan oleh Mitsuyo Maeda pada tahun 1904. Keduanya hampir mirip guys, sama-sama melakukan perlawanan dari jarak dekat, cuma bedanya ada di cara menaklukkan lawan. Tapi aku tidak bisa menjelaskan bagaimana karena aku tidak tahu teknik dalam seni bela diri ini. Dan di Indonesia sendiri, kalau tidak salah juga ada guys, tapi aku kurang paham jiu-jitsu yang dari mana. Mungkin kalian yang tahu bisa bantu jawab di kolom komentar guys. Jadi pelaku ini melakukan perbuatannya ketika si bocah ini dititipkan kepadanya guys. Dan ternyata si korban ini merupakan anak dari pacarnya. Berarti secara tidak langsung si pelaku ini adalah calon ayah tiri bocah tersebut. Ya kalau misalkan jadi sih guys. Dan ibu atau pacar pelaku ini meninggalkan anaknya karena katanya ingin keluar sebentar. Dan tidak lama setelah itu, baru 1 jam si ibu ini keluar, dia tiba-tiba ditelepon pacarnya yang merupakan si pelaku tersebut guys. Pelaku ini mengatakan bahwa anaknya jatuh dan mengalami kejang-kejang. Anak ini pun kemudian dibawa ke rumah sakit, namun dia meninggal beberapa hari kemudian setelah dirawat di rumah sakit. Kasus pelecehan anak di bawah umur ini terungkap setelah dokter yang merawat anak tersebut curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan anak tersebut. Karena dokter ini mengatakan ada luka di bagian belakang anak tersebut. Jadi dokter ini berpikir jika anak tersebut jatuh, kenapa ada luka di area, dan itu dirasa tidak masuk akal guys. Lalu si dokter ini pun menanyakan kepada ibunya apakah anaknya menderita susah BAB atau tidak, karena ditemukan adanya luka di bagian anak tersebut. Ibunya pun menjawab
bahwa anak tersebut tidak menderita susah BAB, guys. Dokter ini pun kemudian menyimpulkan bahwa anak tersebut kemungkinan mengalami pelecehan. Nah, dari sinilah dokter tersebut akhirnya lapor polisi, guys. Si pelaku ini pun ditangkap atas dugaan kasus dan pelecehan. Ketika diinterogasi, pelaku ini sempat membantah telah melakukan kejahatan tersebut, guys. Namun, karena adanya bukti-bukti, akhirnya si pelaku ini pun mengakui perbuatannya. Setelah masuk penjara, seperti yang kita tahu bahwa di dalam penjara itu satu ruang dihuni banyak orang. Dan ketika ada orang baru yang masuk, mungkin napi lain yang sudah lama menghuni di situ bertanya kasusnya tentang apa. Setelah mengetahui jika kasusnya adalah dan melecehkan seorang anak di bawah umur, para napi pun akhirnya marah dan memeriksa si pelaku ini, guys. Bukan hanya diperiksa, tapi katanya dia juga digilir atau diperkosa oleh 20 narapidana yang lain. Jadi, kasusnya si pelaku ini oleh napi-napi yang lain. Dan setelah digilir dan disiksa beberapa jam, polisi penjaga pun akhirnya mengetahui hal tersebut dan memindahkan pelaku ke rumah sakit penjara untuk mendapat perawatan. Dan setelah membaik, pelaku ini pun kembali dimasukkan ke penjara dengan narapidana yang sama seperti sebelumnya, guys. Dan naasnya, pelaku ini mendapatkan siksaan dan diperiksa lagi, guys. Padahal luka sebelumnya belum 100% sembuh dan jahitannya pun juga belum kering. Miris banget nggak sih, guys? Kalau aku lihat fotonya, nggak kebayang sih gimana sakitnya karena katanya jahitan yang ada di punggungnya itu dirobek, guys. Dan jahitan yang di anus juga terbuka lagi. Fotonya pun juga memperlihatkan di celananya itu kelihatan seperti banyak, guys. Dan setelah kejadian tersebut, karena 2 kali mendapatkan perlakuan yang sama, kemudian si pelaku ini dipindahkan ke penjara lain, guys. Setelah aku mendengar kasus tersebut, mau kasihannya gimana, enggak kasihan juga gimana, serba salah gitu guys jadinya. Menurut kalian gimana? Coba komen. Jadi, kasus ini terjadi di Brazil pada tahun 2013 lalu, guys. Di mana ada seorang pria yang melakukan pembunuhan kepada seorang anak laki-laki yang baru berumur 2 tahun. Dan katanya, si pelaku ini merupakan seorang guru pelatih jiu-jitsu, guys. Jadi, pelaku ini melakukan perbuatannya ketika si bocah ini dititipkan kepadanya, guys. Dan ternyata, si korban ini merupakan anak dari pacarnya. Kasus pelecehan anak di bawah umur ini terungkap setelah dokter yang merawat anak tersebut curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan anak tersebut. Karena dokter ini mengatakan ada luka di bagian belakang anak tersebut. Jadi, dokter ini berpikir jika anak tersebut jatuh, kenapa ada luka di area, dan itu dirasa tidak masuk akal, guys. Nah, dari sinilah dokter tersebut akhirnya lapor polisi, guys. Si pelaku ini pun ditangkap atas dugaan kasus dan pelecehan. Ketika diinterogasi, pelaku ini sempat membantah telah melakukan kejahatan tersebut, guys. Namun, karena adanya bukti-bukti, akhirnya si pelaku ini pun mengakui perbuatannya. Setelah masuk penjara, seperti yang kita tahu bahwa di dalam penjara itu satu ruang dihuni banyak orang. Dan ketika ada orang baru yang masuk, mungkin napi lain yang sudah lama menghuni di situ bertanya kasusnya tentang apa. Setelah mengetahui jika kasusnya adalah membunuh dan melecehkan seorang anak di bawah umur, para napi pun akhirnya marah dan memeriksa si pelaku ini, guys. Bukan hanya diperiksa, tapi katanya dia juga digilir atau diperkosa oleh 20 narapidana yang lain. Jadi, kasusnya si pelaku ini
oleh napi-napi yang lain. Dan setelah digilir dan disiksa beberapa jam, polisi penjaga pun akhirnya mengetahui hal tersebut dan memindahkan pelaku ke rumah sakit penjara untuk mendapat perawatan. Dan setelah membaik, pelaku ini pun kembali dimasukkan ke penjara dengan narapidana yang sama seperti sebelumnya, guys. Dan naasnya, pelaku ini mendapatkan siksaan dan diperiksa lagi, guys. Padahal luka sebelumnya belum 100% sembuh dan jahitannya pun juga belum kering. Miris banget nggak sih, guys? Kalau aku lihat fotonya, nggak kebayang sih gimana sakitnya karena katanya jahitan yang ada di punggungnya itu dirobek, guys. Dan jahitan yang di anus juga terbuka lagi. Fotonya pun juga memperlihatkan di celananya itu kelihatan seperti banyak, ya guys. Dan setelah kejadian tersebut, karena 2 kali mendapatkan perlakuan yang sama, kemudian si pelaku ini dipindahkan ke penjara lain, guys. Setelah aku mendengar kasus tersebut, mau kasihan ya gimana, nggak kasihan juga gimana, serba salah gitu guys jadinya. Menurut kalian gimana? Coba komen.